Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1979. Menghadapi pertanyaan Yekyu, Master Changmei tertawa dua kali, tetapi tidak menjawab. Yekyu merasa marah untuk beberapa saat, dia tahu bahwa lelaki tua ini pasti mencoba mengambil kesempatan untuk meminta bantuan. Buat harga, kata Yekyu. Changmei yang asli berkata, saya memiliki 300 juta di tangan saya untuk menjual 10 karakter pedang, dan saya tidak kekurangan uang. Lalu apa yang kamu inginkan? Tanya Yekyu. Pria sejati dengan alis panjang tersenyum dan berkata, saya tidak menginginkan apapun. Pamanmu. Yekyu tidak sabar untuk menampar benda tua ini. Master Changmei mengikuti, saya punya satu syarat. Perjalanan ke timur laut ini, Anda harus mematuhi perintah saya, jika tidak, saya tidak akan memberitahu Anda cara memperlakukan Su Luoying. Yekyu menatap orang yang sebenarnya dengan alis yang panjang, dan dia menemukan bahwa mata orang tua ini penuh dengan kelicikan. Yekyu tiba-tiba menyadari bahwa tujuan Master Changmei pergi ke Gunung Changbai bukanlah untuk membantunya menemukan ramuan berusia 1000 tahun, tetapi tujuan lain. Apa tujuan ini? Yekyu menanyakan keraguan di hatinya, apa yang akan kamu lakukan di timur laut? Master Changmei berkata, apalagi yang bisa saya lakukan, tentu saja, untuk membantu Anda menemukan ramuan berusia 1000 tahun itu. Yekyu tidak percaya omong kosong dari Changmei yang asli, dan berkata dengan wajah dingin, jika kamu tidak memberitahuku tujuan sebenarnya dari kamu pergi ke timur laut, maka aku tidak akan pergi. Pria sejati dengan alis panjang mengancamnya, bajingan kecil, jika kamu tidak pergi ke timur laut, kamu tidak dapat mengandalkan ramuan berusia 1000 tahun. Saya dapat menemukannya sendiri. Yekyu berkata, gerbang naga memiliki 100.000 murid. Saya tidak percaya bahwa begitu banyak orang tidak dapat menemukan ramuan berusia 1000 tahun. Ayo, jika murid Longmen dapat menemukan ramuan berusia 1000 tahun, maka kamu masih perlu bertanya padaku? Longmei Zhenren berkata, sejujurnya, aku akan pergi ke timur laut kali ini untuk melakukan mayor peristiwa. Jika masalah ini berhasil, maka kemuliaan Gunung Longhu kita sudah dekat. Tentu saja, aku juga akan membantumu menemukan Millennium Elixir. Kami bekerja sama satu sama lain dan mendapatkan apa yang kami butuhkan. Bagaimanapun, Anda tidak akan menderita. Bahkan jika Anda tidak dapat menemukan ramuan berusia 1000 tahun, setelah perjalanan ke timur laut selesai, saya akan memberitahu Anda bagaimana caranya perlakukan Su Luoying. Yekyuhan berkata, kata-kata jelek ada di depan, jika kamu berani berbohong padaku, maka aku akan memotongmu. Pria sejati dengan alis panjang tertawa dan berkata, jangan khawatir, saya selalu menepati janji saya, bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda? Yekyu melepaskan rem dan mobil terus melaju ke depan. Setelah beberapa saat. Bab 1980. Berhenti. Pria sejati Changmei berteriak tiba-tiba. Yekyu menepi dan berhenti. Bajingan kecil, pergi jam 8 besok pagi. Omong-omong, pesankan tiket pesawat untukku. Setelah selesai berbicara, orang asli Changmei membuka pintu mobil dan melompat turun. Barang lama yang tidak tahu malu, baru saja mendapat 300 juta dari saya, dan meminta saya untuk membantu memesan penerbangan, tidak tahu malu. Yekyu mengutuk dalam hati, menoleh untuk melihat, dan melihat pria sejati Changmei masuk ke toko pedikur. Dalam sekejap, wajah Yekyu menjadi hitam seperti dasar pot. Itu hal yang tidak sopan, Yekyu mendengus dingin, dan kemudian memutuskan untuk menemui Lin Jingjing. Dia awalnya ingin memanfaatkan kembalinya ini untuk bersenang-senang dengan Lin Jingxiao, Bai Bing, Qin Wan, dan yang lainnya, siapa yang tahu bahwa Changmei yang sebenarnya akan datang begitu cepat. Dia akan pergi besok, dan Yekyu tidak punya waktu untuk melihat orang lain, tetapi Lin Jingjing masih ingin melihatnya. Yekyu dapat mencapai apa yang dia hari ini, berkat Lin Jingjing, jika bukan karena Lin Jingxiao, dia tidak akan berada di tempat dia hari ini. Selain itu, dia sangat merindukan Lin Jingxi.
Ye Qiu memarkir mobilnya di lantai bawah di perusahaan Lin Jing, dan kemudian berjalan langsung ke lobi. Ketika dia memasuki pintu, dia melihat seorang pria paruh baya botak memegang buket besar mawar, mengenakan jam tangan emas besar, dan mengenakan setelan jas bertanya kepada gadis di meja depan. "Apakah Anda bos Lin di sini?" Pria paruh baya itu bertanya. "Tuan, apa urusan Anda dengan Tuan Lin?" Gadis di meja depan benar-benar tahu niatnya ketika dia melihat mawar di tangan pria paruh baya itu, dan dia menanyakan hal ini dengan sopan. Pria paruh baya itu berkata, "Saya akan berbicara dengan Presiden Lin tentang sesuatu." "Tuan, apakah Anda punya janji dengan Tuan Lin?" tanya gadis di meja depan itu lagi. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Lin dan saya selalu kenalan, jadi tidak perlu membuat janji." Gadis di meja depan berkata dengan sopan, "Pak, maaf, perusahaan memiliki peraturan. Jika Anda tidak membuat janji, saya tidak bisa membiarkan Anda masuk." Wajah pria paruh baya itu menegang, dan dia melanjutkan, "Lin dan aku selalu menjadi mitra bisnis. Kita benar-benar tidak perlu membuat janji." Gadis di meja depan tersenyum dan berkata, "Karena Anda sangat akrab dengan Tuan Lin, maka Anda dapat menelepon Tuan Lin dan membiarkan Tuan Lin menjemput Anda." Pria paruh baya. Pada saat ini, suara magnet tiba-tiba terdengar, "Kecantikan, di mana Tuan Lin?" Gadis di meja depan mengalihkan pandangannya ke samping dan melihat Ye Qiu, dengan senyum hangat di wajahnya, dan berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Ye, Tuan Lin ada di kantor." Bab 1981. Terima kasih. Ye Qiu mengucapkan terima kasih sambil tersenyum, lalu berbalik dan melangkah masuk ke dalam lift. Gadis di meja depan melihat punggung Ye Qiu dengan bintang-bintang kecil di matanya, dan diam-diam berkata, "Tuan Ye sangat tampan, dan Tuan Ye sangat sopan. Kalau saja saya bisa menemukan pacar seperti itu." Ketika pria parubaya itu melihat gadis di meja depan memasukkan Ye Qiu, dia sedikit kesal dan bertanya, "Bukankah kamu mengatakan kamu harus membuat janji untuk bertemu dengan Tuan Lin? Bagaimana kamu menempatkannya? Apakah Anda menargetkan saya? Hati-hati saya mengeluh tentang Anda. Tidak berkualitas." Gadis di meja depan mengutuk dalam hati, dengan senyum profesional di wajahnya, dan berkata, "Tuan, saya tidak menargetkan Anda karena Tuan Ye tidak perlu membuat janji untuk bertemu Tuan Lin." Pria parubaya itu terkejut, "Mengapa?" Gadis di meja depan menjawab, "Karena Tuan Ye adalah pacar Presiden Lin." "Apa, Lin Jingxiu punya pacar?" Pria parubaya itu tampak kecewa. Dia adalah seorang pengusaha luar kota. Dia pertama kali tiba di Jiangzhou. Dia bertemu Lin Jingxi di pesta makan malam kemarin, dan langsung dikejutkan oleh kecantikan dan sosok Lin Jing, jadi dia datang dengan ide untuk mengejar Lin Jing. Jadi dia datang ke sini hari ini. Jika dia adalah penduduk asli Jiangzhou, bahkan jika dia meminjam 10.000 keberanian, dia tidak akan berani mengejar Lin Jingxiu. Bagaimanapun, semua orang di Jiangzhou tahu bahwa Lin Jingxiao adalah wanita Ye Qiu. Setelah kekecewaan, pria parubaya itu sangat marah. "Sial, ada bunga yang menempel di kotoran sapi, wajah putih kecil." Pria parubaya itu mengambil mawar dan pergi dengan marah. Setelah dia jauh, gadis di meja depan mendengus dingin, "Ada apa?" Dia terlihat sangat jelek, dan dia ingin mengejar Tuan Lin. Ini benar-benar kodok yang ingin makan daging angsa. Ye Qiu naik lift ke pintu kantor Lin Jing. Bersiap untuk mengetuk pintu. Ding! Telepon menerima pesan WeChat. Ye Qiu mengeluarkan ponselnya, membukanya, dan menemukan bahwa pesan itu dikirim oleh Lin Jingjing. "Lin Jingjing, saya mendengar Bai Bing mengatakan Anda kembali?" Ye Qiu menjawab, "Ya." "Di mana kamu?" Lin Jingjing bertanya, dan kemudian mengirim pesan lain, "Suamiku, datang dan temukan aku tidak enak badan hari ini." Ye Qiu terkejut, berpikir bahwa Lin Jingjing sakit, dan buru-buru bertanya, "Saudari Lin, ada apa denganmu?" Lin Jingjing menjawab, "Ayo, aku mau." Bab 1982. Tangan Ye Qiu bergetar, teleponnya hampir jatuh ke tanah. Penampilan Lin Jing yang cerah dan bergerak mulai muncul di benaknya, dan dia sedikit bersemangat. Ding! Telepon menerima pesan lain.
Suamiku, datang dan temukan aku sangat kesepian, sangat kosong, aku sangat membutuhkanmu. Ye Qiu tidak bisa menahan diri dan mengetuk pintu dengan cepat. Dia mengetuk pintu dan bernyanyi, kelinci kecil, buka pintunya dengan cepat, aku ingin masuk. Terkunci. Pintu kantor terbuka sedikit, dan yang dilihat Ye Qiu bukanlah Lin Jingxi, melainkan San Mengjie. San Mengjie berdiri di celah pintu dan berteriak pada Ye Qiu dengan wajah dingin, "Apa namanya? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu tidak diizinkan membuat suara keras di sini? Jika kamu melakukan ini lagi, berhati-hatilah agar aku tidak akan membiarkan meja depan membiarkanmu masuk di masa depan." "Mengapa kamu begitu temperamental?" Ye Qiu memandang San Mengjie, yang wajahnya tertutup es, dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu kehilangan cintamu?" "Tidak, pria umumnya lebih suka kucing jinak, bukan harimau." "Mengjie, dengarkan nasihat kakakku. Begitu seorang wanita mencapai usianya, dia harus mencari pacar. Kalau tidak, akan buruk bagi kesehatannya jika dia terlalu marah." Mata San Mengjie melebar, "Siapa yang kamu panggil harimau betina? Di mana Sister Lin?" "Saya mencari Sister Lin," kata Ye Qiu. "Mendengus." San Mengjie mendengus dingin, menatap Ye Qiu dengan marah, dan berbalik. "Kakak Lin, aku di sini." Ye Qiu berteriak dan mendorong pintu kantor. Detik berikutnya, senyum di wajahnya membeku. "Saya melihat lebih dari selusin pasang mata menatapnya di kantor Lin yang indah. Orang-orang itu semua adalah eksekutif tingkat tinggi perusahaan. Pada saat ini, ekspresi di wajah mereka seolah-olah sedang melihat monyet." Wajah San Mengjie penuh dengan senyuman, dan dia tampak sangat senang melihat Ye Qiu memalukan. "Suster Lin sedang rapat?" "Ceroboh!" Ye Qiu berbalik dan ingin pergi. Pada saat ini, San Mengjie tersenyum dan berkata, "Aku di sini, apa yang akan kamu lakukan? Harimau ini jelas hanya ingin melihat leluconku dengan sengaja." Ye Qiu dengan cepat menjadi tenang, berbalik dan melambai pada orang-orang yang hadir, dan berkata sambil tersenyum, "Halo semuanya. Lagi pula aku tidak malu, kamu yang malu." Orang-orang ini juga tahu hubungan antara Ye Qiu dan Lin Jingxiao, dan ketika mereka melihat Ye Qiu menyapa, mereka dengan cepat menyapa dengan senyuman. "Halo, Tuan Ye." "Halo, Tuan Ye. Kalian ada pertemuan dulu, jangan pedulikan aku." Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia berjalan menuju ruang resepsi. "Ye Qiu." Lin Jingjing menghentikan Ye Qiu dan melambai padanya, memberi isyarat agar Ye Qiu pergi. Ye Qiu berjalan ke sisi Lin Jing. Lin Jingjing berkata kepada San Mengjie yang duduk di sebelahnya, "Xiao Jie, pergi dan tuangkan segelas air untuk Ye Qiu." "Mengapa Anda ingin saya menuangkan air ke bajingan ini?" San Mengjie sangat tidak senang, tetapi Lin Jingjing memberitahunya, dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Begitu dia bangun, dia mendengar Lin Jingjing berkata kepada Ye Qiu, "Kamu duduk di sini." Kemudian, Ye Qiu duduk di kursi San Mengjie. Melihat adegan ini, San Mengjie sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi peraknya dan menatap Ye Qiu dengan tajam. "Jangan beritahu saya tentang merampok Sister Lin, tetapi juga merampok kursi saya. Kebencian ini mematikan, tunggu saya." San Mengjie mengutuk dengan marah di dalam hatinya, dan tidak menuangkan air untuk Ye Qiu, jadi dia menemukan kursi kosong dan duduk. Bab 1983. "Oke, lanjutkan pertemuannya, di mana kita bicara sebelumnya?" Lin Jingjing bertanya. "Tuan Lin, kami baru saja membicarakan rencana perusahaan untuk kuartal berikutnya." Seorang wakil presiden mengingatkan. "Ya, Anda telah berbicara banyak tentang rencana perusahaan untuk kuartal berikutnya. Saya pikir fokus kami untuk kuartal berikutnya tidak hanya untuk berinvestasi, tetapi juga untuk mengembangkan bisnis baru." Lin Jingjing berkata, "Saya akan memasuki industri medis dan estetika, semuanya. Bagaimana pendapat Anda?" Para eksekutif perusahaan telah menyatakan pandangan mereka. "Tuan Lin, meskipun pasar estetika medis makmur, ada banyak persaingan. Kami belum pernah melakukannya sebelumnya. Sangat berisiko memasuki pasar estetika medis dengan terburu-buru. Ya, kami tidak memiliki pengalaman di pasar kecantikan medis, jadi kami harus berhati-hati tentang ini."
Tuan Lin, saya pikir Anda bisa memikirkannya lagi. Eksekutif perusahaan pada dasarnya menentangnya. Xiao Jie, apa pendapatmu? Lin Jingjing bertanya pada San Mengjie. San Mengjie berkata, dengan perkembangan masyarakat, standar hidup masyarakat semakin tinggi. Baik itu wanita atau pria, mereka semakin cantik. Tidak ada keraguan bahwa industri kecantikan medis memiliki masa depan yang cerah. Tuan Lin ingin menjadi medis kecantikan, dan saya mendukungnya, tetapi kita harus memiliki produk yang diakui oleh pasar. Tidak peduli perusahaan apa yang ingin menghasilkan uang, itu tidak dapat dilakukan tanpa produk. Produk yang kita kembangkan seharusnya tidak hanya efektif, tetapi juga unik di pasaran. Yang terbaik adalah menjadi merek, seperti Misteri Biru Laut Estée Lauder, air Prieska 2, ginjal merah Shiseido, botol hitam kecil Lancome. Produk ini serupa. Namun biaya riset dan pengembangan produk sangat tinggi, dan belum bisa dipastikan kapan akan dikembangkan. Efeknya harus diuji pasar. Baik biaya waktu maupun biaya riset dan pengembangannya tidak murah. Saya sarankan untuk sementara menyerah memasuki industri medis dan estetika. San Mengjie berbicara panjang lebar, dan kesimpulan akhirnya juga menentangnya. Lin Jingjing sedikit mengernyit dan bertanya pada Ye Qiu, bagaimana denganmu, bagaimana menurutmu? Ye Qiu tersenyum dan berkata, aku mendukungmu. Lin Jingjing tersenyum, dan dia tahu bahwa Ye Qiu akan mendukungnya tanpa syarat. San Mengjie mengangkat alisnya dan berkata, apa gunanya dukungan di mulut? Jika Anda ingin memasuki industri kecantikan medis, Anda memerlukan produk. Produknya bukan masalahnya. Ye Qiu menyapu semua orang dan berkata, semua orang harus tahu bahwa saya seorang dokter, kan? Semua orang mengangguk. Ye Qiu berkata, saya memiliki resep kuno untuk menghilangkan bekas luka, dan efeknya sangat bagus. Bekas luka normal dapat dihilangkan dalam 3 hari, dan bekas luka serius dapat dihilangkan paling lama dalam seminggu. Apa? Setelah eksekutif perusahaan mendengarnya, mereka semua penuh kejutan. Jika efeknya sangat bagus, sekali diproduksi, pasti akan menghasilkan banyak uang. Ye Qiu menambahkan, juga, biaya penelitian dan pengembangan sangat rendah, diperkirakan beberapa juta dapat dilakukan. Para senior sudah bersemangat. San Mengjie mendengus dingin dan berkata, tidak ada dasar untuk apa yang kamu katakan, bagaimana dengan hal-hal? Ye Qiu mengabaikan San Mengjie dan bertanya pada Lin Jingjing, percaya padaku? Tentu saja. Lin Jing berkata, semuanya, bersiaplah. Kami akan segera mendirikan perusahaan kecantikan medis, dan berencana untuk mengembangkan produk dalam waktu dekat. Tuan Lin. San Mengjie ingin membujuk Lin Jingjing untuk berpikir dengan hati-hati, tetapi begitu dia berbicara, dia mendengar Lin Jingxi berkata dengan nada memerintah, pertemuan selesai. Semua orang meninggalkan ruang rapat. Hanya San Mengjie, yang duduk di tempat tanpa bergerak, yang telah mengikuti Lin Jingjing begitu lama, dan tahu apa tujuan dari pemberhentian tergesa-gesa Lin Jingjing dari pertemuan itu. Kenapa kamu belum pergi? Lin Jingxi bertanya. San Mengjie berkata, Tuan Lin, ada beberapa hal di tempat kerja yang ingin saya laporkan kepada Anda. Tidak perlu melapor, keluar dulu. Tetapi, keluar. Nada bicara Lin Jing sedikit meningkat. San Mengjie sedikit sedih, dia memelototi Ye Qiu, dan kemudian dia berjalan keluar dari ruang konferensi dengan enggan. Di ruang konferensi, hanya Lin Jingxiao dan Ye Qiu yang tersisa. Lin Jingxiao berkata, suamiku, aku ingin minum susu. Aku akan menuangkannya untukmu. Ye Qiu berkata dan hendak bangun. Lin Jingjing dengan cepat meraih Ye Qiu, duduk di pangkuannya, melingkarkan tangannya di leher Ye Qiu, dan berkata sambil mengedipkan mata, saya ingin minum 37 derajat murni alami tanpa aditif. Bab 1984. Di antara beberapa wanita cantik Ye Qiu, dia paling suka tinggal bersama Lin Jingjing. Di depannya, Lin Jingjing tidak main-main atau kehilangan kesabaran. Ketika dia memperlakukannya dengan baik, dia bisa memberinya kejutan. Dari waktu ke waktu, pandangan dan 1 atau 2 kata bisa membuat darahnya mendidih. Ye Qiu santai dan senang dengannya.
Mendengar kata-kata Lin Jing, Ye Qiu tidak bisa menahan diri, dan dengan cepat menundukkan kepalanya, siap untuk mencium Lin Jing. Lin Jingjing memejamkan matanya dan siap membiarkan Jun mengambilnya. Gambarnya indah. Dong dong. Tiba-tiba, ketukan di pintu menghentikan mereka. Siapa itu? Lin Jingxiao berteriak. Presiden Lin, ini aku. Suara San Mengjie datang dari luar. Ada apa denganmu? Lin Jingxi bertanya. San Mengjie berkata, saya lupa risalah rapat di ruang konferensi tadi. Lin Jingjing mendongak, dan tentu saja, ada laptop di atas meja konferensi. Tunggu sebentar. Lin Jingjing keluar dari pelukan Ye Qiu dan berkata, masuk dan ambil sendiri. Pintu terbuka, San Mengjie masuk dari luar, melirik Lin Jingjing dan Ye Qiu dengan cepat, dan keluar dengan membawa laptop. Lin Jingjing duduk di pangkuan Ye Qiu lagi, dan bertanya sambil merengek, suamiku, apakah kamu merindukanku? Kurasa. Ye Qiu mengangguk. Menurutmu di mana? Lin Jingxiao bertanya. Aku ingin memikirkan semuanya. Jawab Ye Qiu. Benarkah? Lin Jingjing berkata sambil tersenyum, saya mendengar Bai Bing mengatakan bahwa Anda membawa pulang 2 gadis cantik. Apakah Anda berselingkuh dengan mereka? Kakak Bing memberitahumu tentang ini? Ye Qiu berpikir dalam hati, Bai Bing telah belajar membuat laporan kecil, dan sepertinya dia harus mengurus Bai Bing saat dia berbalik. Lin Jingxiao tersenyum dan berkata, ketika Bai Bing memberitahuku tentang ini, nada suaranya masam, jelas cemburu. Ye Qiu berkata, sebenarnya bukan apa-apa, hanya 2 rekan. Belum selesai. Jari-jari halus Lin telah memblokir bibir Ye Qiu dan berkata, aku tahu siapa dirimu, jadi kamu tidak perlu menjelaskannya kepadaku. Lagi pula, aku juga bukan orang yang pelit. Jika kamu benar-benar menyukainya, aku akan tidak keberatan. Ye Qiu berkata dengan penuh terima kasih, saudari Lin, terima kasih. Kamu tahu, aku tidak suka ucapan terima kasih, aku suka tindakan praktis. Lin Jingjing memandang Ye Qiu dengan sepasang mata yang indah, dan air di matanya beriak. Ye Qiu segera mengerti apa yang dia maksud, menundukkan kepalanya dan mencium mulut Lin Jing. Keduanya berciuman mesra. Membaik. Dong dong. Tiba-tiba, ada ketukan lagi di pintu. Suasananya pecah, dan 2 orang di kantor itu sedikit tidak senang. Siapa? Lin Jingjing bertanya sambil menahan amarahnya. Tuan Lin, saya Xiao Zheng dari Departemen Administrasi. Ada dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Suara wanita datang dari luar. Pergi ke San Mengjie dan minta San Mengjie untuk menandatangani, kata Lin Jingjing. Saya bertanya kepada asisten San, dan asisten San mengatakan bahwa dokumen ini hanya dapat ditandatangani oleh Anda. Kembalilah padaku besok. Ya. Setelah Xiao Zheng pergi, Lin Jingxiao melingkarkan lengannya di leher Ye Qiu dan berkata sambil tersenyum, suamiku, ayo lanjutkan. Baik. Dong dong dong. Ketukan di pintu terdengar lagi. Tuan Lin, saya Xiao Li dari Departemen Keuangan. Harap tinjau laporan keuangan kuartal terakhir. Ayo temui aku besok. Bab 1985. Segera setelah Lin Jingxiu selesai berbicara, ketukan di pintu berlanjut, Tuan Lin, saya Lau Zhao dari Departemen Logistik. Mengenai pembelian persediaan logistik perusahaan bulan ini, saya telah membuat rencana, dan saya ingin mengundang Anda untuk melihatnya. Dong dong dong. Seseorang sedang mengetuk pintu. Lebih dari selusin berturut-turut, ketukan di pintu terus datang. Suasana hati Lin Jingshen yang baik benar-benar hancur, dan dia berkata dengan cemberut, orang-orang ini tidak tahu apa yang terjadi, mereka tidak melihat siapapun di hari kerja, mengapa mereka semua datang kepadaku hari ini. Ye Qiu menyipitkan matanya, jelas ada seseorang yang sengaja mengganggunya dan bisnis Lin Jingxiu. Adapun siapa orang ini, Ye Qiu tidak perlu menebak, dia tahu di dalam hatinya. Dia diam-diam membuka mata surgawinya, melirik keluar, matanya menembus dinding, dan melihat San Mengjie berdiri di koridor dengan secangkir kopi di tangannya dengan wajah bangga. Usir orang-orang di luar kantor Sister Lin segera, jika tidak,
saya akan memberitahu Anda untuk segera keluar dari sini. Suara Ye Qiu tiba-tiba terdengar di telinga San Mengjie. San Mengjie terkejut, seperti tikus yang ketakutan, dia melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak melihat sosok Ye Qiu, dan ada keraguan di wajahnya. Apakah kamu tuli? Aku menyuruhmu mengusir orang-orang di luar pintu Sister Lin. Ye Qiu terus berbicara dengan menggunakan transmisi suara untuk memasukkan rahasia. San Mengjie mendengarnya dengan jelas kali ini, dan yakin bahwa Ye Qiu sedang berbicara, tetapi dia masih tidak melihat sosok Ye Qiu dan bertanya, "Di mana kamu?" Ye Qiu berkata, "Jangan khawatir tentang di mana aku berada, San Mengjie, aku akan memberimu 5 detik. Jika kamu tidak mengusir lalat-lalat itu, aku akan pergi ke kamarmu malam ini dan memperbaikimu di tempat." Dasar bajingan! San Mengjie memarahi dengan suara rendah, dan kemudian berkata kepada orang-orang di pintu kantor Lin Jing, "Semuanya, kembalilah, dan kembalilah ke Presiden Lin besok." Zhao Tua dari Departemen Logistik tampak bingung. "Asisten San, Anda meminta kami untuk datang, mengapa Anda membiarkan kami pergi?" Benar saja, dia bercanda. Ye Qiu melirik San Mengjie dengan dingin. Dalam sekejap, San Mengjie hanya merasakan hawa dingin di tubuhnya, seolah-olah dia tidak mengenakan pakaian. "Tuan Lin memiliki sesuatu yang penting untuk ditangani sekarang, jadi kembalilah," kata San Mengjie dengan wajah tegas. Semua orang bubar begitu saja. Di kantor. Melihat ekspresi sedih Lin Jingxiao, Ye Qiu berkata, "Saudari Lin, mari kita lanjutkan, tidak ada yang akan mengganggu kita lagi." Lin Jingjing berjalan mendekat, mengunci pintu kantor, dan berkata, "Jangan repot-repot jika seseorang mengetuk pintu, mereka tidak akan bisa masuk." Kemudian, dia meringkuk ke dalam pelukan Ye Qiu lagi, dan berkata dengan ekspresi bersalah, "Suamiku, ngomong-ngomong, aku merasa sedikit bersalah, setelah kamu menjadi santo medis, aku tidak punya waktu untuk memberi selamat padamu, tapi ada satu hal yang masih membutuhkan bantuanmu." Ye Qiu sedikit bingung dan bertanya, "Ada apa?" "Saya tidak tahu bagaimana berbicara." Wajah Lin yang lembut dan cantik penuh dengan kegelisahan. Itu adalah pertama kalinya Ye Qiu melihat ekspresi Lin Jingxiu, jadi dia sangat gugup dan bertanya, "Saudari Lin, jika ada sesuatu yang perlu Anda katakan secara langsung, selama saya bisa melakukannya." Sebelum dia bisa selesai berbicara, Lin Jingjing meludahkan 2 kata, "Berhenti gatal." "Apa?" Ye Qiu tertegun selama 3 detik sebelum bereaksi, lalu mengambil Lin Jingxiu dan meletakkannya di meja konferensi. Keesokan harinya. Pukul 8 pagi. Ye Qiu dan Chang Mei Zhenren berangkat dari Jiangzhou dan naik pesawat ke timur laut. 3 jam kemudian. Begitu Ye Qiu turun dari pesawat, telepon berdering. Berbunyi. Ye Qiu mengeluarkan ponselnya dan melihat ID penelepon, Tang Fei. Tekan kunci jawaban. Ye Qiu bertanya, "Tang Tua, apakah kamu mencariku?" "Ye Qiu, apakah kamu bebas 2 hari ini?" Tang Fei bertanya. "Apa yang salah?" "Aku ingin mengundangmu ke timur laut." Ye Qiu sedikit terkejut. Begitu dia menginjakkan kaki di timur laut, Tang Fei mengundangnya ke timur laut. Bukankah itu kebetulan? Dia tahu bahwa Tang Fei pasti mengalami beberapa masalah, jika tidak, dia tidak akan diganggu. Ye Qiu buru-buru bertanya, "Apakah Anda menemui masalah?" "Ya." Tang Fei mendengus dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ada hal aneh yang terjadi di sini di Gunung Changbai." Bab 1986. Hal aneh? Ye Qiu buru-buru bertanya, "Apa yang aneh?" "Ceritakan secara detail." Tang Fei berkata, "Saya tidak bisa menjelaskan beberapa kata atau 2 kata. Anda akan tahu ketika Anda sampai di Gunung Changbai." "Ngomong-ngomong, Ye Qiu, apakah Anda bebas 2 hari ini? Bisakah Anda datang ke timur laut?" Ye Qiu menjawab, "Saya sudah tiba di timur laut." "Oh." Tang Fei sedikit terkejut, "Dewa militer memberitahumu?" "Dewa perang tidak menghubungi saya. Saya di sini untuk melakukan sesuatu." Ye Qiu berkata, "Tang Tua, kirimkan saya lokasi yang tepat, dan saya akan ikut dengan orang tua itu." "Chang Mei yang asli juga ada di sini?" "Bagus, mungkin Chang Mei yang asli dapat membantu masalah ini."
Tang Fei mengikuti dan bertanya, "Di mana kamu sekarang?" "Kami baru saja turun dari pesawat dan masih di bandara," kata Ye Qiu. "Kamu tunggu di bandara, aku akan mengirim seseorang untuk segera menjemputmu." Tang Fei menutup telepon setelah dia selesai berbicara. Chang Mei yang asli bertanya, "Nomor telepon Tang Fei. Apa yang dia lakukan padamu?" Ye Qiu tidak menyembunyikannya. Tang Fei menemukan hal yang sangat aneh di Gunung Changbai dan ingin meminta bantuan kami. Gunung Changbai? Setelah mendengar kata-kata Ye Qiu, mata Master Chang Mei berkilat gelisah, dan dia menghilang dalam sekejap. "Orang tua, tujuan perjalanan kita adalah Gunung Changbai." Tang Fei juga mengatakan bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi di Gunung Changbai. "Apakah ini ada hubungannya dengan hal penting yang akan kamu lakukan?" Ye Qiu berkata dengan sedikit khawatir. Hatinya, "Aku tidak bisa mengurusnya lagi. Ayo pergi ke Gunung Changbai untuk melihatnya dulu." Ada sedikit kegelisahan di mata Chang Mei sekarang, tapi dia sebenarnya khawatir hal-hal aneh yang ditemui Tang Fei akan mempengaruhi apa yang akan dia lakukan. Mereka menunggu di luar bandara selama 20 menit. 20 menit kemudian, sebuah jeep dengan plat militer berhenti di depan keduanya. Pengemudinya adalah seorang pemuda berkamuflase. "Tuan Ye, pendeta tahu, saya di sini untuk menjemput Anda atas perintah kepala suku. Silakan naik bus." Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia membuka pintu belakang. "Terima kasih." Ye Qiu berterima kasih padanya dan naik jeep dengan Chang Mei Zhenren dan meninggalkan bandara. Mobil itu pergi jauh-jauh. Ye Qiu bertanya, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Gunung Changbai dari sini?" "Tidak akan lama." Sopir melihat ke depan dan menjawab sambil mengemudi, "Diperkirakan akan memakan waktu 2 jam. "Lep, 2 jam tidak terlalu lama." Master Chang Mei menyentuh Ye Qiu dengan sikunya. Ye Qiu melirik Master Chang Mei, hanya untuk melihat Master Chang Mei mengedipkan mata padanya. Ye Qiu mengerti dan bertanya kepada pengemudi, "Tang Fei memberitahu saya bahwa Anda menemukan hal yang sangat aneh di Gunung Changbai, apakah itu benar?" "Ya." Wajah pengemudi menjadi serius. "Beritahu aku tentang itu." "Maaf Tuan Ye, saya tidak bisa memberitahu Anda tanpa perintah kepala suku." Chang Mei yang asli memarahi pengemudi itu. "Aku bilang, nak, kenapa kamu begitu bodoh? Ye Qiu berasal dari istana Hadesmu, tahukah kamu? Levelnya jauh lebih tinggi dari milikmu." Sopir itu berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, kepala desa mengatakan kepada saya bahwa masalah ini tidak dapat dibocorkan kepada siapapun. Jika kalian berdua ingin tahu, kamu bisa bertanya kepada kepala desa secara langsung ketika kamu tiba di camp." Permisi. Bab 1987. Kamu Chang Mei asli ingin memarahi pengemudi itu, tapi Ye Qiu menghentikannya. "Lupakan saja, kamu tahu aturan istana Hades, jangan mempermalukannya." Ye Qiu menyarankan. "Mendengus." Pria sejati dengan alis panjang mendengus dingin, bersandar di kursi dan menutup matanya. Ye Qiu berpikir, meskipun pengemudi tidak mengatakan sesuatu yang spesifik sekarang, tetapi pengemudi mengatakan bahwa Tang Fei telah memberi perintah, dan masalah ini tidak dapat dibocorkan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa hal-hal aneh yang terjadi di Changbai Gunung tidak sederhana. Ada apa? Sangat aneh sehingga Tang Fei ingin mengajaknya keluar. Bisakah ada begitu banyak orang di istana Pluto? Ye Qiu penuh rasa ingin tahu. Mobil melaju ke depan. Setelah setengah jam, berkendara keluar kota dan masuki jalur pegunungan. Kedua sisi jalan penuh dengan bunga liar berwarna-warni. Karena hanya ada sedikit kendaraan di jalan ini, bunga-bunga liar itu merupakan pemandangan yang indah. Perlahan-lahan, kaki bukit yang tak berujung muncul. Melihat ke atas, ada pepohonan rimbun yang tumbuh di kaki bukit. Daunnya berwarna hijau, kuning atau merah. Di bawah sinar matahari, mereka benar-benar indah. Hutannya seperti gulungan gambar yang digulung. Ye Qiu hanya merasa santai dan bahagia. Pada saat ini, Chang Mei Zhenren menutup matanya dan membuka matanya, menoleh untuk melihat keluar jendela mobil, menunjuk ke kaki bukit di kejauhan, dan berkata, "Itu adalah Gunung Changbai." Gunung Changbai adalah salah satu dari 10 gunung terkenal di Tiongkok, dan juga merupakan nadi naga.
Keluarga kerajaan dinasti Qing bahkan menyebutnya Gunung Suci, dan kaisar seperti Kangxi, Qianlong, dan Jia Qing dari dinasti Qing semuanya mengunjungi tempat ini untuk beribadah secara langsung. Gunung ini tidak hanya besar, tetapi ada banyak harta di dalamnya, penuh misteri. Sopir yang mengendarai mobil menyela, pendeta tahu benar, memang ada banyak harta di gunung, seperti ginseng berusia 100 tahun, Ganoderma lucidum berusia 100 tahun, harimau Siberia, DLL. Ngomong-ngomong, saya tidak tahu apakah Anda berdua pernah mendengar tentang kota emas. Kilatan cahaya melintas di mata pria sejati dengan alis panjang, dan segera, itu kembali normal. YQ bertanya, kota emas apa? Sopir itu berkata, ketika saya masih kecil, saya mendengar dari orang tua di desa bahwa ada sebuah kota yang terbuat dari emas di Gunung Changbai, yang sangat berharga. Pada hari-hari awal berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, Departemen Negara bagian yang relevan mengorganisir tim arkeologi untuk pergi jauh ke Gunung Changbai untuk menemukan kota emas ini. Namun, pada akhirnya, tidak ada seorang pun dari tim arkeologi yang keluar. Tidak ada yang lahir, dan tidak ada mayat yang terlihat dalam kematian. Adapun apakah kota emas itu benar atau salah, pada akhirnya tidak ada hasil. Untuk sementara, ada banyak diskusi di desa. Beberapa orang mengatakan bahwa Gunung Changbai adalah urat naga, dan ada dewa yang menjaga urat naga. Beberapa orang mengatakan bahwa ada Huang Daxian di Gunung Changbai, dan mana begitu kuat sehingga memakan semua orang dari tim arkeologi. Pokoknya, semuanya dikatakan. Setelah itu, sebagian kecil Gunung Changbai menjadi tempat yang indah, dan sebagian besar terdaftar sebagai daerah terlarang, dijaga oleh tim patroli gunung, dan orang luar tidak diizinkan masuk. Salah satunya adalah untuk melindungi hutan perawan dari kerusakan, yang lain adalah untuk mencegah pemburu dari perburuan hewan yang dilindungi yang berharga, dan yang ketiga adalah untuk keselamatan rakyat jelata. Pria sejati Chang Mei bertanya, tidak ada yang mencari kota emas sekarang, kan? Tidak, kota emas hanyalah legenda, dan orang-orang yang masuk ke tim arkeologi belum keluar. Siapa yang berani pergi? Pengemudi berkata, Gunung Changbai adalah tempat dengan sedikit orang, ditambah banyak legenda di dalamnya. Masa lalu, memberikan banyak misteri. Seperti yang dikatakan seseorang 2 tahun lalu bahwa ada monster air di Tianqi, Gunung Changbai. Setelah rumor ini muncul, banyak surat kabar dan media bergegas melaporkannya, menyebabkan banyak orang menunggu di Tianqi dan menunggu monster air itu, tetapi sampai sekarang, tidak ada yang benar-benar melihat monster air itu. YQ bertanya, insiden aneh yang Anda temui kali ini adalah di daerah terlarang Gunung Changbai? Ini. Sopir itu ragu-ragu sejenak dan berkata, Tuan Ye, Anda harus bertanya kepada kepala ketika saatnya tiba, kita hampir sampai. Mobil terus melaju ke depan. Lebih dari 1 jam kemudian. Di sini kita. Setelah pengemudi selesai berbicara, jeep itu berhenti. Bab 1988. YQ turun dari mobil dan melihat beberapa tenda hijau tentara didirikan di hutan tidak jauh. Di sekitar tenda, beberapa tentara dengan senjata sedang berpatroli. Di mana Tang Fei? Tanya YQ. Aku akan memanggil kepala. Setelah pengemudi selesai berbicara, dia akan memanggil Tang Fei ketika dia melihat Tang Fei keluar dari tenda dengan beberapa tentara. Tang Fei mengenakan seragam militer dan penuh energi. Kamu Qiu. Tang Fei memanggil, melangkah, dan menyapa orang yang sebenarnya dengan alis panjang, temui orang yang sebenarnya. Pria sejati dengan alis panjang berkata, sama-sama, saya mendengar bocah kecil itu mengatakan bahwa Anda dalam masalah, jadi mari kita dengarkan. Tang Fei berkata, benda ini agak aneh, bagaimana kalau aku membawamu ke tempat kejadian untuk melihatnya? YQ mengangguk dan setuju, oke. Saat ini, Tang Fei membawa YQ dan Chang Mei Zhenren berjalan kaki untuk mendaki gunung, diikuti oleh beberapa tentara. Sepanjang jalan, pohon-pohon kuno menjulang tinggi. Beberapa pohon tampak setidaknya beberapa ratus tahun, lebih tebal dari bak mandi. Saat YQ berjalan, dia mengawasinya.
Dari waktu ke waktu, dia bisa melihat tanda-tanda peringatan seperti menutup gunung untuk mengolah hutan, melarang penebangan dan melindungi daerah penting, melarang masuk. Ini adalah area terlarang Gunung Chambai. Ye Qiu bertanya pada Tang Fei. Tang Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan area terlarang, kita akan memasuki area terlarang nanti. Naik ke tengah gunung. Ye Qiu melihat lagi bahwa kawat berduri setinggi 3 meter muncul di depannya, dan ada kamera pengintai dan listrik tegangan tinggi dipasang di kawat berduri. Kawat berduri adalah area terlarang. Tang Fei mengatakan sesuatu dan membawa Ye Qiu dan yang lainnya di sepanjang kawat berduri untuk sementara waktu. Segera, dua pria berseragam polisi muncul di depan mata Ye Qiu. Mereka berdiri di depan kawat berduri, dan di belakang mereka, kawat itu dipotong dengan celah besar. Halo, Ketua. Ketika kedua pria itu melihat Tang Fei, mereka segera memberi hormat. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tang Fei membalas hormat militer, lalu menunjuk ke celah di kawat berduri dan berkata kepada Ye Qiu dan Chang Mei Zhenren, di belakang kawat berduri adalah area terlarang, dan tempat kejadian yang terjadi masih jauh dari sini. Ayo masuk dari sini. Itu akan sampai sekitar 10 menit. Artinya, hal-hal aneh muncul di area terlarang. Ayo pergi, kata Ye Qiu. Tang Fei mengangguk dan memimpin untuk masuk melalui celah di kawat berduri. Ye Qiu dan Chang Mei Zhenren mengikuti dari belakang. Beberapa tentara mengikuti mereka sepanjang waktu, mengamati situasi di sekitarnya sambil maju. Yang disebut daerah terlarang sebenarnya adalah pegunungan yang dalam dan hutan tua. Berjalanlah selama beberapa menit. Hah! Ye Qiu berteriak kaget, lalu tiba-tiba berhenti dan berkata, bau darah yang menyengat sekali. Pria sejati dengan alis panjang menutup matanya dan mengendus beberapa kali, dan berkata, aku juga menciumnya. Tang Fei sepertinya sudah lama mengetahuinya dan berkata, semakin jauh kamu pergi, semakin kuat bau darah. Ye Qiu bertanya, apakah itu mati? Tang Fei menghela nafas dan menjawab, jika itu hanya orang mati, maka saya tidak akan mengganggu Anda. Saya tahu Anda sangat sibuk. Kali ini saya harus mengundang Anda untuk datang ke sini. Saya sudah bertugas di Istana Hades selama bertahun-tahun. Saya telah mengalami banyak hal, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat sesuatu yang aneh seperti ini. Immortal Chang Mei segera bertanya, apa yang terjadi? Jangan khawatir, kamu akan segera tahu. Tang Fei terus memimpin. 10 menit kemudian. Bab 1989. Ye Qiu melihat tenda militer lain, dengan 4 tentara dengan senjata berpatroli di sekitar tenda. Di samping itu, Ye Qiu juga melihat seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut acak-acakan, duduk di atas batu sambil menolka-nolka. Mendengar langkah kaki, keempat prajurit dengan cepat menoleh. Ketika mereka melihat Tang Fei, kewaspadaan di wajah mereka sedikit berkurang. Apakah ada situasi baru? Tang Fei berjalan mendekat dan bertanya. Laporkan ke kepala, tidak ada situasi baru, semuanya normal. Seorang prajurit menjawab dengan keras. Itu bagus. Tang Fei kemudian mengulurkan tangannya dan menunjuk ke depan, dan berkata, Ye Qiu, orang yang sebenarnya, lihat dirimu. Ye Qiu melihat ke depan dan melihat 7 pohon pinus di depan matanya. Setiap pohon pinus setebal meja makan, dan cabang-cabangnya seperti ember. Tiba-tiba, mata Ye Qiu menyipit. Saya melihat darah merah cerah mengalir dari batang pohon pinus, penuh dengan bau amis yang kuat. Jelas, bau darah yang Ye Qiu dan yang lainnya cium sebelumnya berasal dari pohon pinus ini. Orang tua, lihat pohon pinus itu, batangnya berdarah, kata Ye Qiu kaget. Aku melihatnya. Chang Mei yang asli bertanya pada Tang Fei tanpa ekspresi di wajahnya, apakah ada orang mati? Ya. Tang Fei mendengus dan berkata, seorang petugas patroli menemukan pohon pinus berdarah, membungkuk untuk memeriksanya, dan kemudian mati. Apa penyebab kematiannya? Ye Qiu bertanya. Tang Fei berkata, saya pergi ke dokter militer untuk melihatnya. Dokter militer mengatakan bahwa kondisi almarhum seperti keracunan, tetapi dokter militer tidak melihat racun apa itu. Ye Qiu bertanya lagi, di mana almarhum?
Tang Fei berkata, di dalam tenda. Aku akan pergi melihat orang mati. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia melangkah ke dalam tenda. Pada saat ini, lelaki tua yang duduk di atas batu sambil menolka-nolka melirik Ye Qiu dan Chang Mei Zhenren sebelum melanjutkan menolkok. Ye Qiu memperhatikan mata lelaki tua itu, tidak peduli, dan langsung masuk ke tenda. Memasuki pintu, Ye Qiu melihat mayat laki-laki tergeletak di tanah. Mayat laki-laki berusia sekitar 40 tahun, dengan kulit gelap dan tubuh berotot. Ye Qiu memeriksa dan menemukan kapalan tebal di telapak tangan kanan pria itu dan mulut harimau, dan berkata, dia mungkin suka bermain senjata selama hidupnya. Tang Fei menjelaskan, almarhum adalah anggota patroli lokal, dan masing-masing dilengkapi dengan senapan.